Pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak tahun 2020 dalam setiap TPS di Banjarmasin kada sampai 100%. Namun bagi TPS 6 pemilihannya mencapai 60%. Bisa dipadahkan adalah pemilih yang cerdas atau tanpa memikirkan imbalan apapun. Pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak tahun 2020 dalam setiap TPS di Banjarmasin kada sampai 100%. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali Takuni Prima TV usai melakukan pemantauan perhitungan surat suara di kantor Kecamatan Banjarmasin jelang tengah hari Sabtu 12 Desember 2020 menyatakan sudah memperkirakan atau memprediksi bila orang yang menggunakan hak suaranya di TPS berkisar 50 hingga 60%, bahkan ada yang 40 hingga 50%. Turunnya pemilih menurut politisi Partai Golkar ini lantaran adanya perubahan dalam pilkada ini bila kereda lagi adanya transaksional surat suara sehingga berimbas pada warga atau pemilih. Namun bagi TPS yang pemilihnya mencapai 60% bisa dipedahkan adalah pemilih yang cerdas atau tanpa memikirkan imbalan apapun. Matnor Alief mengakui bila kemungkinan masih ada yang mengharapkan adanya transaksional surat suara, namun pemikiran tersebut harus secara perlahan-lahan dirubah agar kedepannya warga menjadi pemilih yang cerdas, wan menggunakan hak suaranya dengan benar, wan baik atau sesuai dengan hati nurani atau pilihannya. Mungkin juga dengan adanya kita melihat sendiri di Banjarmasin maupun daerah-daerah lain dengan kondisi cuaca bisa juga terjadi, ya kan, sehingga itu mempengaruhi seperti itu. Termasuk tadi masalah money politik itu mungkin pola yang bisa menurunkan. Ya tadi saya katakan kita akan merubah mindset itu, akan berpengaruh saya bilang, karena kita akan merubah mindset. Sekarang kita bagi mereka yang sudah bisa hadir ke TPS itu sampai 60%, dia mau hadir dengan tanpa memikirkan apa-apa, berarti itulah yang orang yang menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu tidak memikirkan sesuatu apa, yang penting saya akan menyumbangkan suara, tanggung jawab saya untuk memilih orang yang bisa memimpin daerah saya, kan begitu. Nah, itu tanpa imbalan apa-apa, itu pemilih cerdas. Tapi kalau pemilih cerdas yang tidak cerdas ini, siapa yang besar, siapa ini, nggak ada tahu apakah yang dipilih ini orang seperti apa. Nah, berarti orang kada cerdas untuk memilih money politiknya. Ini saya rasa mungkin alhamdulillah ini sudah mulai ya, mudah-mudahan berikutnya masyarakat bisa mengerti lagi. Jadi akan berimbas lah pada pileg nanti, Pak? Iya, saya kira kalau memang ini bisa dibudidayakan seperti ini kan lebih bagus. Ini yang mereka ini yang akan menjadi pemilih yang cerdas, kemudian menghasilkan orang yang betul-betul berkualitas seperti itu ya, berkualitas. Nah, tujuan kita supaya mereka ini yang begitu jadi ini benar-benar bertanggung jawab, jangan habis pelurunya pada saat dia hendak jadi, tapi begitu dia tidak jadi lupa dengan rakyatnya gitu loh. Kalau bisa jangan jor-joran, begitu jadi baru dikasihkan kepada rakyatnya gitu. Matnor Alief menambahkan bila kurangnya partisipasi warga dalam memilih kada sepenuhnya lantaran transaksional surat suara, tapi bisa lantaran cuaca atau warga masih ada yang takut ke TPS lantaran pandemi virus corona. Namun kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan karena di setiap TPS sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat.